Eh, jadi pertanyaan dari kawan kita ini, jadi kebetulan sangat berkaitan juga dengan pekerjaan saya hari ini, ya, tentang RK250 juga ini, tapi ini beda nih, strip 2 ya, bukan strip 3. Nah, di sini juga sama, terkendala di suspensi ya, teman-teman lihat ini suspensinya terlalu naik ya, tidak bisa turun. Nah, seperti ini. Dan di sini juga kita akan bahas bagaimana cara untuk menurunkan suspensi secara manual atau lowering suspensi yang sesuai abang tanyakan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Mempo Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman ya, jadi mohon maaf ini kita agak jarang update video karena dalam bulan ini kita lagi sibuk pindahan bengkel ya. Jadi bos kita lagi pindah area bengkel. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini kita akan bahas dan kita juga menjawab salah satu pertanyaan teman kita ini dari Malaysia, Muhammad Azan ya. Salam kenal untuk abang yang di Malaysia sana, dan salam kenal dari saya dari Indonesia bang ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk lowering suspension ya, atau menurunkan suspensi secara manual yang dipertanyakan. Jadi pertanyaan dari kawan kita ini, jadi kebetulan sangat berkaitan juga dengan pekerjaan saya hari ini, ya, tentang RK250 juga ini, tapi ini beda nih, strip 2 ya, bukan strip 3. Nah, di sini juga sama, terkendala di suspensi ya, teman-teman lihat ini suspensinya terlalu naik ya, tidak bisa turun. Nah, seperti ini. Dan kita baru saja melakukan penurunan secara manual ya, karena gimana ya, untuk untuk pengerjaan ini ya, kita butuh waktu teman-teman ya, butuh waktu, apalagi kita tidak memiliki manual book. Jadi kita untuk cara kerja dari suspensi dari Kobelco RK250 ini kita butuh pemahaman atau pembelajaran sendiri ya, kita urut selang. Nah, jadi kalau untuk kita selesaikan bisa makan waktu yang lama, sementara alat atau kren mau dipakai untuk kerja. Jadi kalau untuk yang kita daruratkan bisa, kita manualkan bisa. Dan di sini juga kita akan bahas bagaimana cara untuk menurunkan suspensi secara manual atau lowering suspensi yang sesuai abang tanyakan. Dan mudah-mudahan ya, untuk abang yang di Malaysia sana bisa mengerti bahasa saya sendiri di Indonesia ya. Kalau nanti abang-abang agak bingung ya, nanti kita bikin subtitlenya dengan berbahasa Malaysia. Oke, terima kasih banyak sebelumnya, terima kasih banyak untuk abang yang di Malaysia sana. Salam kenal nih dari saya, Diki Putra di Indonesia, Pekanbaru saya bang. Jadi senang rasanya jika abang kita bisa bersaling kongsi gitu bang. Oke lah teman-teman ya, jadi kita akan lanjut. Jadi sebelum mulai jangan lupa nih di subscribe, like, komen,
Dan jangan lupa dibagikan juga video ini ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke permasalahannya. Kita cus. Nah ini dia teman-teman ya, Kobelco ini teman-teman ya, keren Kobelco RK 250. Kalau ini yang Panther City Conscious Crane. Kalau di pamphlet kita lihat sama RK 250, tapi beda strip ini strip 2 teman-teman ya. Jadi ini permasalahan suspensi ya, jadi ini kemarin juga nih teman-teman ya, sangat apa namanya, suspensinya turun hingga dia mentok ke spakbor atau ke body. Nah ini kita baru saja kita turunkan secara manual ini teman-teman. Nah inilah contoh dari suspensi yang naik teman-teman ya, nggak bisa turun karena kita belum tahu di mana kendalanya. Jadi kita turunkan dulu secara manual teman-teman. Kita lihat di bagian bawah. Nah ini sudah mentok ada teman-teman ya. Inilah suspensi dari RK 250 teman-teman ya. Jadi ini banyak selang, ada brake valve, banyak selang ini. Yang tentunya di bagian bawah ada ini switch pengontrol atau solenoid valve ya untuk pengontrolnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk suspensinya ya, tabung silinder. Nah ini selangnya yang besar. Terus ini, nah ini dia. Nah kan teman-teman, benar kan? Ini yang ke solenoid valve ya. Kalau teman-teman bisa tes ini, sebetulnya tes di solenoid ini yang ada di bawah ya, solenoid valve teman-teman buka atau kasih api atau tes solenoidnya satu-satu. Kalau dia ada yang rusak ya teman-teman ganti, bisa enggak perlu lagi teman-teman manualkan. Bisa teman-teman tes mainkan tombolnya dari atas ya, dicek arusnya ada atau tidak. Kalau nggak ada arusnya berarti suspensinya nggak berfungsi karena arus ya sudah nggak ada ya. Bisa ini perginya kerjaan ini ke bagian elektrik ya. Kalau hanya untuk ngecek, tentunya bisa teman-teman yang ngecek arus ada atau enggaknya kita tes mainkan dari atas untuk turun, baik 11 atau 44 ya. Nah barulah kita cek arusnya. Kalau arusnya ada ya, kalau dia nggak hidup ini bisa kita lihat bagian masanya, apalagi masanya takut nggak terhubung ya. Nah ini teman-teman ya, ini nampak jelas ini bagian sini. Kalau ini selang yang tadi ke suspensi, yang satu lagi ini teman-teman ya juga nih selangnya ada ke tabung. Nah sini tabung, ini adalah tabung nitrogen teman-teman ya. Jadi dia memakai nitrogen untuk suspensi ini. Jadi sebetulnya teman-teman ya, kalau untuk suspensi ini yang untuk apa cara kerjanya ya terlihat rumit teman-teman, karena suspensinya tidak menggunakan spring ya, seperti keren-keren yang lain kan ada spring. Nah kalau untuk Kobelco ini tidak ada suspensinya, bisa dimainkan, diturun naikkan, di setel dari atas teman-teman ya, sesuai dengan keinginan, mau tinggi atau mau rendah bisa pakai sesuai dengan keinginan. Jadi di sini dia suspensinya juga memiliki tabung nitrogen, tentunya ada nitrogen. Nah untuk menyelesaikan masalah seperti ini dia tidak berfungsi ya, kalau kita kerjakan ya teman-teman ya, jadi cukup memakan waktu ya, karena kita perlu waktu untuk memahami dari cara kerjanya, dari langkah-langkah pembukaan solenoid ini ya, kita harus pahami dulu teman-teman, baru kita bisa mengerjakan aja. Tentu ya pusing teman-teman ya kalau mikirkan ini. Dan kemarin ada yang bertanya tentang suspensi ini juga.
Jadi karena belum kita megang di bagian sini, jadi apa namanya, bukan nggak bisa jawab teman-teman ya, karena memang saya selalu memberikan edukasi di YouTube ini tentunya yang sudah saya pahami. Nah, sama halnya dengan yang seperti ini teman-teman ya. Di sini, ini bagian sini saya juga belum pernah belum memahami seutuhnya teman-teman ya, karena belum pernah keberhasilan dari sesuatu pekerjaan untuk membuat suspensinya kembali lagi bagus ya, belum ada teman-teman. Jadi karena di video itu kan belum ada. Dan sementara kalau ini masalah solenoid valve ini biasanya saya ini kasih ke bagian elektrik, tapi kalau ini sudah dikerjakan bagian elektrik katanya ini tidak bisa aja. Kemungkinan besar dia di solenoid valve atau di presor yang ada di masuk, kalau enggak di nitrogennya yang kosong. Dan di sini ada kiri kanan teman-teman ya, solenoid valve nya. Nah ini satu lagi. Nah ini sama teman-teman ya, selangnya ke sini perginya. Dan untuk cara kerjanya ini yang dua ini, kiri dan kanan, ataukah dia ini bekerja dengan apa itu kita belum jelas ya, kita belum memahami karena kita tidak memiliki manual booknya teman-teman. Jadi video ini ya kita bukan membahas ini, nanti kita akan cari dulu penyebabnya, solusinya bagaimana, nanti akan kita bahas teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahasnya sesuai dengan yang ditanyakan ya, bagaimana cara untuk menurunkan suspensi atau lowering suspensi secara manual. Oke, kita balik ke bagian depan. Nah ini teman-teman ya, ini sudah kita turunkan ini teman-teman ya, untuk suspensinya sudah kita turunkan secara manual teman-teman. Ini belum lagi dikunci teman-teman ya. Jadi cara untuk menurunkan suspensi secara manual, nah ini teman-teman bisa buka dari baut L ini, dikendur aja dulu, nanti dia akan turun sendiri teman-teman ya. Ini adalah safety valve atau load holding valve, katup penahan beban. Nah di sini ada bautnya, di sini berapa ini? Ada sebelah kiri 3, sebelah kanan ini 3, berarti 6 baut. Nanti setelah ini turun ya teman-teman, pastikan ini dibuka dulu, pastikan o-ring kit atau o-ring seal yang ada di valve ini pecah ya. Kalau pecah ganti. Tapi kalau untuk ketahanan ya, ketahanan berapa lama dia tahan ini, nanti dia takutnya naik lagi ke atas ya. Itu saya kurang paham ini teman-teman ya. Ya karena kalau ini memang saya manualkan dulu, karena untuk sementara sambil kita mencari solusi atau perbaikan ini, biarlah seperti ini dulu, manakala dia nanti kerja ya kita bisa pakai kerja. Karena bagian belakang teman-teman, bagian arah mesin, suspensi bagian arah mesin ini ya sangat bahaya jika suspensinya tidak turun seperti ini ya. Karena untuk bagian torsi converter dengan gerdan ini sini sangat dekat sekali teman-teman. Sangat dekat kali kalau suspensinya turun. Dan kemarin itu udah pernah kejadian untuk selang hisapan dari pompa hidrolik ini sudah kandas ini teman-teman ya, karena dia turun, sudah kandas ke propeller ini. Nah ini, jadi pas lagi operasi, lagi kerja di lokasi, selang ini sudah pecah dan olinya banyak yang terbuang. Jadi solusinya di sini untuk sementara saya kasih ini bantalan karet dulu teman-teman ya, karet tempahan dari karet ban alat berat itu ya. Rencana mau bikin seperti itu. Dan ini sudah kita lepas ini teman-teman. Yang kanan juga, kanan ini juga sudah dilepas ini teman-teman ya, sudah kita turunkan secara manual. Jadi seperti itu ya abangku ya.
kalau menurunkan secara manual seperti ini ya, manakala ini mau menaikkan ke truk atau sudah darurat namanya nggak mau naik karena ini suspensinya turun, dia ceper lah gitu. Nah turunkan manual sini, buka aja nih bordelnya, longgarkan aja apa. Jadi inilah bedanya teman-teman ya, kalau untuk kren dari Kobelco ini beda dengan Kato Tadano. Kalau Kato Tadano dia masih memakai spring di sini ya, puter. Kalau ini enggak, dia suspensinya seperti ini, jadi agak rumit teman-teman. Kalau kita belum paham ya, sama saya sendiri belum paham. Ini banyak kemarin efeknya teman-teman ya, banyak yang kena. Nah dari atas ini teman-teman bisa lihat ini ya, ini bagian belakang ya, bagian mesin. Kalau suspensi mentok ini, kalau dia sempat torsi konverter ini kandas ke gerdan atau gearbox yang di bawah sini ya, ini untuk bagian pompa hidrolik pun dia langsung nyandar sini teman. Jadi efeknya apa, selang ini bisa, selang hose hisapan dari pompa hidrolik ini bisa rusak. Terus satu lagi untuk karet mounting atau bantalan dari mesin ini gampang pecah. Dan ini baru kita betulin teman-teman ya, karena ada selang yang kena di bagian bawah terjepit karena dia untuk suspensinya turun. Jadi pompa hidroliknya juga dibuka ini teman-teman. Buka bukan dalam artian servis, cuman dibuka dalam bentuk gantian selang hose di bawah kita ganti karena dia ditekan karena suspensinya terlalu mepet ya, bagian girdernya terlalu mepet ke bagian mesin sini. Oke lah bang ya, jadi cukup singkat videonya kali ini yang kita jelaskan ya, mudah-mudahan dapat dimengerti ya bang ya. Jadi masalahnya di sini kita keterbatasan waktu juga untuk memahami dari cara kerja dari suspensi ini. Angkat tangan bang, belum paham ya, bukan nggak bisa, kalau bisa cuman mencarinya ini kita butuh waktu dalam menganalisa setiap permasalahan ini bang ya, karena ini RK 250 keluaran Kobelco rata-rata dia semuanya suspensinya seperti itu, jadi sangat rumit ya untuk dipelajari karena kita belum menemukan apa namanya manual book ya. Kalau abang ada manual booknya boleh abang kirim beberapa screenshot atau ketikan-ketikannya di share ke kita, nanti sama-sama kita kongsi untuk memahami atau memecahkan suspensi. Oke bang ya, jadi kalau untuk manual kan silahkan coba, itu nggak apa-apa aman bang. Jadi terima kasih ya telah menonton video ini, dan mudah-mudahan ya video ini dapat membantu. Jika ini tidak berkelas atau dianggap recehan ya mohon dimaklumi bang ya, karena kita juga belum memahaminya. Makanya saya di video-video sebelumnya bukan nggak mau bahas ya, karena memang belum memahami sebetulnya, takut salah kasih apa namanya, salah kasih edukasi, jadi orang pun jadi mengikuti yang salah gitu. Jadi kita nggak mau seperti itu. Oke lah bang ya, jadi terima kasih telah menonton, dan atas pertanyaannya nanti kita akan bahas ini bagaimana cara kerjanya dan solusinya bagaimana jika saya sendiri sudah paham. Saya Diki Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.